Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima aghliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wa ila hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Segala puji bagi Allah yang Maha Ghafur, yang nyata memberikan kita nikmat sehat dan umur, sehingga ibadah kita tidak mudah luntur. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad, Nabi pilihan, yang telah ikhlas berjuang merubah alam kejahiliahan kepada alam kecerdasan dan kemajuan. Sampai sekarang sepertiga penduduk dunia memeluk Islam. Mari kita bersolawat bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, sahabat kurma dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tahun ini kita dipertemukan kembali di Kurma 2025 1446 Hijriah. Semoga pemirsa kurma semua diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa dan nantinya memperoleh kemenangan di Idul yang fitri dan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini problematika terkait hijrah sangat menarik untuk dikaji. Nah, kenapa? Karena kita saksikan banyak sekali orang-orang yang melakukan hijrah, tapi dalam kurun waktu yang singkat berubah haluan pula kepada kemaksiatan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata ada faktor internal maupun eksternalnya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu, apa alasan dibalik berpindah haluannya niat hijrah tersebut. Menurut Ustazah Halimah Al-Aidrus, ketika kita sudah mantap menghijrahkan diri kita menuju Allah, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menghijrahkan hati kita. Kenapa harus hati? Ya, karena hati itu adalah pemimpin ataupun ketua dari seluruh anggota tubuh manusia. Artinya, ketika hati kita sudah baik dan benar, maka insya Allah juga akan mencerminkan tindakan-tindakan yang baik dan benar pula. Oleh karena itu, adapun judul kurma ana pada kesempatan kali ini adalah hijrah hati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang hijrah, kita harus tahu dulu apa itu hijrah. Hijrah itu berasal dari bahasa Arab yaitu hajarah, yang secara bahasa berarti berpindah ataupun meninggalkan atau menjauhkan diri. Nah, perubahan posisi dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik tentunya. Nah, dari posisi yang tidak baik menjadi lebih baik. Lalu kemana kita hijrahkan hati kita? Yang pertama, hijrahkan hati kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan semuanya berlandaskan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh saja hijrah dari pakaian. Kita hijrahkan pakaian dari yang mungkin belum syar'i, pakaian syar'i. Niatkan bukan untuk dipuji orang, tapi untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hijrah ini berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin, orang yang paling sempurna keimanannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia dapat mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Ini kita garis bawahi. Mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Ini adalah poin kedua. Hijrah hati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Nah, kata iman dan akhlak itu seringkali disandingkan. Nah,
Berdasarkan hadis yang tadi bahwa yang paling mulia akhlaknya adalah yang paling sempurna imannya. Orang yang berakhlak mulia, ia tidak akan melihat si fulan ini sebagai si fulan, tapi ia melihat si fulan ini sebagai hambanya Allah. Orang yang berakhlak mulia, dia tidak akan melihat dengan siapa ia berhadapan, tapi ia melihat dengan siapa Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Poin yang ketiga, ketika kita sudah menghijrahkan hati menuju Allah, maka mulailah belajar bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga tidak mungkin ada bahaya yang datang tanpa izin Allah, dan tidak mungkin ada kebermanfaatan yang datang kepada kita tanpa izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak mungkin terlalu tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, ataupun terlalu menghina orang miskin karena kemiskinannya. Karena kita tahu kaya ataupun miskin, ya, hina ataupun mulia, pengaturnya cuma satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin, apabila kita sulit menerima takdir yang Allah tetapkan, maka dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Apapun yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik untuk kita. Misalkan kita udah melakukan list perencanaan, tapi tidak Allah kabulkan. Sebenarnya itu bukan tidak Allah kabulkan, tapi Allah menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Itu pasti bagi orang-orang yang beriman dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hadirin, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan ajang kita berlomba untuk melakukan kebaikan, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Berbuat baiklah kepada siapapun, ya, bukan karena dia berbuat baik kepada kita, tapi karena Allah ada pada dirinya. Karena kita melihat Allah ada pada dirinya. Kita manusia rasanya ketika orang berbuat baik, baru kita mau berbuat baik. Ataupun karena nggak dibalas kebaikan kita, kita nggak mau lagi berbuat baik. Tidak seperti itu. Jika kita tidak dibalas di dunia, akan indah Allah dibalas sama Allah di akhirat nanti, insya Allah. Demikianlah tausiah yang dapat Ana sampaikan sebagai penutup tausiah ini. Ana ingin share sholawat untuk menenangkan hati kita untuk selalu mengingat Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah Allah yang mencukupi aku, Tuhan yang Maha Agung. Tidak ada di hatiku selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad sallallahu, tiada Tuhan selain Allah. Dan kalau bisa kita amalkan doa ketika kita setelah sholat fardu. Ya Allah, hadirkanlah perasaan cinta yang mendalam kepadamu ya Allah, dan kepada kekasihmu Rasulullah SAW. Dan hadirkanlah perasaan khusyuk ketika beribadah kepadamu, dan hadirkanlah Nur Muhammad dalam diri kami ya Allah. Karena untuk mencapai maqam ini sangat tinggi sekali, maka kita harus berusaha ekstra dan kita lantunkan terus doa tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.